الفاتحة. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان قدر مهر المثل وتقرر الصداق وسقوطه وتشطيره. Fasal menjelaskan qadri maharil misal, berapa nominal kadar kira-kira mahar misil, mahar sepadan. Wa taqarruri sodaki, dan jadi takarur itu artinya dipastikan mahar harus dibayar semua. Jadi takarur ini artinya kepastian bahwa mahar pasti harus dibayar dan tidak ada kemungkinan untuk gugur atau batal. Namanya takarur. Wa sukutihi, dan gugurnya mahar atau dibatalkannya mahar, jadi gugurnya mahar atau dibatalkannya mahar, gugur gitu aja. Nah, tidak jadi wajib dibayar secara keseluruhan. Wa tasdirihi, dan mahar harus dibagi dua antara suami dan istri. Jadi ada dua poin yang mau dibahas di sini. Yang pertama membahas berapa, jadi itu mahar misil itu apa, dan berapa nominalnya mahar misil. Kemudian yang kedua, kapan, ini ada tiga pembagian. Sebab apa mahar harus dibayar semua, dan sebab apa mahar bisa batal semua, dan juga sebab apa mahar ini harus dibagi dua antara suami dan istri. Jadi kesimpulannya seperti itu. 3 poin ini penting. Ya, kemarin itu ada satu kejadian. Ada orang nikah. Nah, ada orang nikah kemudian belum terjadi jima, istri ini menuntut cerai karena ada satu masalah gitu. Jadi orang nikah, istri kedua gitu. Nah, kemudian ketahuan istri pertama, terus ini si istri kedua belum sempat dituhul, belum sempat dikumpuli, istilahnya itu karena terjadi masalah yang ancaman-ancaman macam-macam, maka pihak kedua menuntut cerai. Nah, sedangkan suami nggak mau menceraikan, umpamanya begitu. Akhirnya apa? Karena maharnya kemarin itu mahal, maharnya itu sebuah mobil gitu, mobil baru kayaknya. Lah maunya istri kedua menuntut, lah suaminya nggak mau kecuali maharnya dikembalikan. Nah, istri kedua juga nggak mau resiko. Maka saya bilangin, setiap ya di negara kita ini memang ya orang poligami itu ada resikonya lah. Ada resikonya memang, kondisi saat ini itu masih belum masyarakat belum menerima secara total, kebanyakan masih belum terima begitu. Ketika terjadi semacam itu, dan suami juga belum merasakan belum menikmati, belum mengumpuli istri kedua. Lah tiba-tiba istri kedua menuntut cerai di pengadilan dengan alasan-alasan mungkin yang diterima, ya ini berarti kan perpisahan suami istri karena tuntutan pihak istri.
nanti akan terjadi bahwasanya mahar harus dikembalikan semua. Jadi karena ini tuntutan tuh dari pihak istri, maka nanti akan ada pembahasan, ini tuntutan dari pihak istri, dan sebelum terjadi dukhul, ini nanti akan ada penjelasan harus dikembalikan semua gitu kan. Umpamanya terjadi pembatalan nikah, kan gitu kan. Terjadi pembatalan nikah. Nah, kecuali kalau suami menceraikan. Nah, kalau suami menceraikan, ya nanti jadinya kembali separuh begitu. Tapi kalau ini terjadi pembatalan nikah, karena tuntutan dari pihak perempuan, nah, maksudnya itu nanti akan ada pembahasan fasah lah ya, ini bab fasah. Maka kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mahrul misli qadru ma yurghabu bihi 'adatan fi misliha. Mahar misil adalah qadru ma, seukuran nominal mahar yurghabu yang disanggupi apa bihima, adatan secara umum fi misliha dalam wanita semisal zauja, nasaban dari segi nasabnya, wasifatan dan sifatnya, minisa yang asobah dia dari wanita-wanita yang asobah dengan zauja. Jadi seukuran nominal harta yang umumnya disanggupi oleh pihak suami, disanggupi oleh suami, laki-laki yang melamar dia, di dalam melamar wanita semisal dia, ditinjau dari segi apanya, nasabnya, keturunannya, keturunan siapa, ciri-cirinya, sifatnya, keilmuannya, kecantikannya, agamanya, dari wanita-wanita yang asobah dengan dia, saudara, kan gitu maksudnya. Warunul adham, maksudnya itu pedoman inti di dalam, pedoman yang paling utama di dalam mahar misil iku nasabun adalah nasab. Walau fil ajami, walaupun di dalam keluarga non Arab, alal aujai menurut pendapat asab yang diunggulkan, liana tafakhura, karena membanggakan diri, inama yaqubihi. Biasanya umumnya orang tuh membanggakan diri adalah terjadi sebab nasab, ghaliban umumnya. Fatakhtalifu ar-raghabatu bihi mutlaqan, maka menjadi berbeda-beda apa raghabatu minat laki-laki di dalam melamar di sebab nasab mutlaqan secara mutlak. Fatuqaddamu, maka didahulukan sobahtun li abawin, saudara perempuan sekandung, sumali abin, kemudian saudara perempuan sebapak. Jadi maksudnya apa? Untuk menentukan berapa mahar misilnya seorang wanita, itu dilihat saudara perempuan dia tuh berapa dulu. Nah, dulu saudara perempuan dia menikah tuh berapa maharnya. Didahulukan yang sekandung, kemudian sebapak, summa banatu akhin kadalik. Kemudian keponakan-keponakan dia dengan mendahulukan yang sekandung, dari saudara sekandung kemudian sebapak, summa ammatun, kemudian saudara perempuan ayahnya. Kalau tadi keponakan dari saudara laki-laki, seponakan amat. Amat itu adalah bibi dari, yaitu saudara ayah. Dengan mendahulukan sekandung baru sebapak, summa banatu amin, kemudian anak perempuan dari paman, summa banatu ibnihi, kemudian anak-anak daripada anak paman, wa in safala, terus ke bawah, kadalik, dengan mendahulukan sekandung baru sebapak. Fa'in kita di salah sobati, kalau tidak ada wanita-wanita asobat, saudara perempuan tidak ada, keponakan tidak ada, bibi juga tidak ada, anaknya paman juga tidak ada, anak perempuan dari anaknya paman. Lam yangkihna atau lam yungkahna juga boleh, lam yungkahna, lam yangkihna juga boleh. Atau ada tapi mereka semua belum nikah. Aujuhila mahruha, atau sudah menikah tapi tidak diketahui berapa maharnya. Faqarabatul lil maka wanita-wanita kerabat dari sisi ibu. Kalau tadi kan saudara perempuan sekandung sebapak, keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung sebapak, bibi yaitu saudara perempuannya ayah. Jadi ini istilahnya kerabat dari jalur laki-laki. Itu yang dimaksud asobat. Nah kalau tidak ada semua,
ada tapi belum nikah umpamanya, atau ada tapi belum nikah, atau sudah nikah tapi nggak diketahui maharnya, maka kerabat dari arah ibu, min jihatil abi awil kerabat dari arah ibu, baik dari arah ayah atau arah ibu, kajadatin neneknya, wa kholatin saudara perempuan ayah, tuqaddamul qurba fal qurba, didahulukan mana yang lebih dekat dan lebih dekat. Jadi nenek dari ibu lebih didahulukan daripada ibunya nenek dari ibu, maksudnya begitu. Jadi umul lebih didahulukan daripada umil nah gitu. Qala Ibnu Hajar wa qadiyatu kalami syaikhin, mana yang ditunjukkan oleh, mana yang tersirat yang ditunjukkan oleh kalam Imam Nawawi dan Rafi'i, iku adamu tibaril tidak perlu memandang arah ibu, tetapi waktu itu ditentang obekilah kalam syaikhan biannaha kaifa la tutabaru wa tutabaru ummuha, bagaimana ibu ini tidak boleh dijadikan sebagai pertimbangan gitu loh, sedangkan ibunya ibu yaitu nenek itu pun boleh dijadikan sebagai pertimbangan mahar misil. Jadi maksudnya itu katanya korobat min jihatil siapa itu? Ya nenek, neneknya nenek, ibunya nenek, kan gitu kan. Loh, kalau ibu bagaimana? Apakah maharnya ibu kandung itu bisa dijadikan pertimbangan dalam menilai nominal mahar? Kalau lihat makna yang tersirat dari kalamus syekhon, enggak perlu dipertimbangkan, tetapi pendapat ini ditentang gitu loh. Bagaimana kita ini bisa mempertimbangkan, menjadikan pertimbangan itu maharnya nenek, tetapi maharnya ibu yang lebih dekat malah enggak bisa dijadikan sebagai pertimbangan gitu loh. Sehingga ini pendapat Imam Nawawi ditentang oleh ulama-ulama yang lain. Wa turidu bi anna kaifa la tutabaru bagaimana la tutabaru wa tutabaru ummuha. Wa min sama qalan mawardi waruyani tuqaddamul yang lebih didahulukan adalah Jadi lebih didahulukan maharnya lebih didahulukan sebagai patokan mahar misil di atas saudara perempuan. Jadi fal ukhtu kemudian saudara perempuan lil fal jaddatu kemudian nenek, sumal khalatu kemudian saudara ayah, suma banatul akhawat kemudian keponakan. Lil maksudnya yaitu anak perempuan dari saudara perempuan yang dari arah ibu. Suma banatul akhwal kemudian anaknya bibi, yaitu saudara perempuan ibu. Saudara akhwal itu saudara laki-laki ibu. Akhwal itu khol. Jadi akhwal jamnya khol. Anak perempuan dari saudara laki-lakinya ibu. Fanistama ummu abin wa ummu umin, kalau kumpul antara nenek dari ayah dan nenek dari ibu, faladhi yatajau istiwa'uhuma, maka pendapat yang diunggulkan adalah sama kedudukannya. Bayan ta'adzara qarabatuha, kalau sulit mengetahui kerabatnya, fanisa'u baladiyah, jadi nisaul asobat nggak ada atau belum nikah, maka tingkatan kedua nisaul qarabat dari arah ibu. Kalau qarabat dari arah ibu tidak ada, maka nisaul balad. Umumnya wanita-wanita di kampung dia, di desa dia itu maharnya berapa? Semua qarabu baladin ilayya. Kalau tidak ada, maka mempertimbangkan maharnya wanita di kampung yang terdekat dengannya. Lam yuqaddamu minhuna man sakanaha. Lebih didahulukan minhuna daripada nisaul balad. Minhuna di antara nisal balad, sopaman wanita sakanaha yang tinggal satu rumah, sopaman ing calon zauja di balad zauja qablang diqaliya lil ukhra, sebelum pindah kepada
yang lain. Jadi nisal banat itu gimana kan macam-macam. Ada yang wanita itu maharnya sekian, ya umumnya berapa? Di Mospati ini wanita umumnya berapa begitu. Tapi ternyata di antara satu balat itu satu desa itu ya mana wanita yang dia ini bukan nasobat, bukan kerabat, yang tinggal satu rumah itu lebih didahulukan. Jadi yang tinggal satu rumah sebelum pindah ke rumah yang lain. Wa yutabaru fil mutafarriqat aqrabu li baladiha summa aqrabu nisabiha syabahan. Lah kalau wanitanya terpisah-pisah, maka siapa wanita yang paling dekat li baladnya ke kampungnya zauja. Summa aqrabu nisa kemudian wanita yang paling dekat dia dengan balad dengan ya dengan nisa apa nih syabahan serupa nih waktu tabaru arabiyatun bi arabiyatin misliha maka disyaratkan dipertimbangkan wanita Arab calon istri Arab ya bi arabiyatin misliha cari wanita Arab yang sama dengan dia wa amatun wa atiqatun bi misliha kalau dia ini amat atau mantan amat ya yang sama dengannya wa qarawiyatun wa baladiyatun wanita kampung atau wanita kota. Jadi qarawiyatun wanita kampung, baladiyatun wanita yang istilahnya itu kota, wa badawiyatun wanita pedalaman, badui dimisliha dengan wanita yang sama. Ini untuk menilai kira-kira berapa mahar misilnya. Wa yutabaru kemudian dipertimbangkan ma'adalika selain itu tadi asobat, yang kedua itu korobat dari arah yang ketiga adalah wanita yang sesama tinggal satu desa, terutama yang pernah tinggal satu rumah. Kemudian di samping itu termasuk pertimbangan tambahan di dalam menentukan mahar misil, sinun umurnya. Tentu bedalah wanita yang muda dengan wanita yang tua, maharnya beda. Wanita yang dewasa dengan wanita yang masih ingusan, ya lebih memilih wanita dewasa kan gitu kan. Ini bicara uruf, sinun umurnya, wa'aklun dan kecerdasannya atau kedewasaannya. Jadi kedewasaannya gitu. Nah, kecerdasannya, wayasarun, kekayaannya, wabakabikaratun, gadis, suyubatun, atau janda wa kullu makhtalafa bi gharadun semua sifat yang menjadikan beda-bedanya keinginan kepentingan suami jamalin seperti kecantikan wa ifatin ketakwaan wa wasahatin kefasihan dalam berbicara wa ilmi dan ilmunya fa in tasad annuna kalau calon istri memiliki keistimewaan anhunna di antara sekian wanita bifadli saya dengan kelebihan satu sifat mimma dzukira dari sifat-sifat yang disebutkan zita maka ditambah alai ngatasi mahar misil apa laikun nominal yang layak bil hali dengan keadaan zauja bihasabi ma yarahu sesuai pandangan yang melihatnya memikirkannya soal qadi istiadi dan istiadnya qadi. Jadi maksudnya gini, ternyata istrinya itu memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya. Memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya. Korobahnya. Ya, ya ditambahi. Kelebihan dalam keilmuan, dalam ketakwaan, dalam kecantikan, dalam kecerdasan, namanya. Atau ternyata dia ini punya kekurangan yang tidak dimiliki oleh korobat atau asobat atau korobahnya. Ya dikurangi. Awih tusat binaksin. Atau dia memiliki kekurangan bisa dengan suci-suci minti madukiro dari kebalikan apa yang disebutkan di atas kan gitu kan nukiso maka dikurangi manu darinya opolaikun nominal yang sesuai bilhal dengan keadaan istri aidon seperti itu juga. Masya Allah. Jadi
memang namanya kalau sekarang itu ya, kalau sekarang kita lihat di berita mamanya itu satu daerah, ya gara-gara mahar itu bertengkar mamanya. Ya memang ini bukan perkara baru, ini perkara zaman dulu sudah ada. Jadi orang itu istilahnya satu keluarga tuh menuntut mahar sekian kan gitu kan. Itu kan macam-macam pertimbangan. Ya karena memang mungkin butuh uang atau mungkin satu harga diri. Jadi kalau anaknya itu dikasih mahar sedikit, istilahnya tuh merasa tidak dihargai. Ya macam-macam lah. Ini satu perkara yang sudah ada sejak zaman dulu, bukan perkara baru gitu loh. Ya memang kalau bicara arahan agama itu ya sebaik wanita itu yang aisaruhunna sodaqah. Sebaik wanita itu yang paling mudah maharnya, tidak neko-neko, tidak menuntut gitu loh. Dan sebaliknya sebaik-baik laki-laki adalah yang bisa menghargai calon istrinya dengan memberi mahar ya sesuai kemampuannya kan gitu kan. Kalau dia mampu kasih banyak ya, kalau dia ini ngasih mampu kasih banyak kok ngasih sedikit itu juga namanya kurang menghargai gitu loh. Jadi ini masalah mahar misil, sehingga lau samahat kalau salah satu dari korobat atau asobat atau korobat sopa wahidatun minunna, salah satu dari asobat atau kerabat membuat murah maharnya. Jadi ada orang tuh dikasih mahar murah. Dan terus saudara dia, kenapa dia pengen nikah? Lam tajid muwafaqatuha, maka tidak wajib mengikutinya. Itibaron bighalibihinna, karena memandang umumnya wanita di daerah setempat. Umumnya wanita di sini maharnya umumnya 5 juta. Nah, ada seorang tuh bikin mahar sesuaikan tanggal kelahirannya. Mamanya itu 270.000. Nah, ini tidak wajib diikuti. Sehingga wanita itu tetap menuntut mahar sesuai umum yang berlaku di daerah setempat. Nah, ini poin pertama membahas mengenai apa itu mahar mithil dan berapa nominalnya. Poin kedua, watakarruris sodak. Apa sebab yang menjadikan mahar wajib dibayar semua dan tidak akan gugur, tidak akan jadi batal? Watakarrurus sodakulu bihadil amrain. Semua sodak wajib dibayar apabila terjadi salah satu dari dua perkara. Yang pertama bimauti ahadima, yang kedua biwat'in bighaibatil hasyafati. Jadi apabila salah satu meninggal dunia, yang kedua terjadi jima. Jadi ketika seorang suami istri usai nikah kok salah satu meninggal dunia, maka yataqarrarus shadaq, mahar wajib dibayar semua. Atau sudah terjadi jima, ya sudah wajib dibayar semua. Ada kejadian di Mekah, ada orang Indonesia nikah, nikahnya di depan Ka'bah, diijabkan di depan Ka'bah. Usai nikah pulang ke hotel, belum ngapa-ngapain, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Ya sudah, maka suaminya meninggal dunia. Gimana? Ya mahar wajib tidak dituntut oleh ahli warisnya. Mahar menjadi milik istri semua. Kemudian istri juga dapat warisan. Dapat warisan. Kayak satu cerita zaman dulu itu. Jadi di Saudi ada satu cerita juga. Jadi kalau tadi kan nikah, iya belum apa-apa, sudah meninggal dunia. Ya sudah, maharnya menjadi milik istri semua. Kemudian terus istri juga dapat hak waris gitu. Ini sama seperti ada satu kejadian di Saudi, ada orang terlilit hutang gitu. Orang tua terlilit hutang. Dan kemudian dia punya 2 anak perempuan. Maka terus si bos tadi menagih hutangnya, aku nggak bisa. Apa kata bosnya tadi? Kalau kamu nikahkan aku dengan salah satu dari anakmu, udah hutangmu lunas gitu. Sedangkan
orang kaya tadi itu sudah tua gitu. Maka ditawarkan kepada si kakaknya, gimana? Kamu siap? Nggak mau? Masa kita anak muda suruh nikah sama orang tua? Udah di atas 60 tahun lagi, gitu kan? Akhirnya si adiknya bilang, ayah, kalau memang ini satu-satunya cara untuk menyenangkan ayah dan bisa melunasi hutangnya ayah, saya siap. Nah, adiknya, akhirnya dinikahkanlah itu adiknya dengan orang kaya yang sudah tua tadi. Nikah rame, maharnya banyak, utang ayahnya sudah dianggap selesai. Apa yang terjadi selesai acara nikah, maka si bos tadi ngurusi bisnis, dia safar sehingga istrinya itu belum sempat digauli. Apa yang terjadi? Sepekan kemudian meninggal dunia. Masya Allah, meninggal dunia. Sehingga apa yang terjadi? Si keluarga tadi, ayahnya hutangnya lunas, si anak tadi dapat mahar banyak, dapat warisan banyak, dan dia tidak jadi punya suami yang tua, sehingga sekarang jadi ya janda kembang belum diapa-apain gitu loh, dan kaya raya gitu, kaya raya. Ini barokahnya menyenangkan orang tua, menyenangkan orang tua aja, nggak ada niat yang lain. Bimauti ahadi malik sahabat ala dhalik, karena sebanyak sahabat radhiyallahu anhu atas itu hukum yang kena biwatil hasyafati, dengan dengan cara memasukkan hasyafah kepala zakar di dalam farjinya istri. Wa in haruma, walaupun jimanya haram, kawu kuaiwi duburiha, contohnya yang dijima adalah duburnya, anusnya. Wa in baqiyatil biqarati, walaupun tidak robek itu selaput darahnya, masih perawan. Wal murad bi taqarruri sadaq, yakni maksud maknanya taqarrur sadaq al-amnu, yaitu dipastikan aman min sukutihi kullihi, dari gugurnya sadaq secara keseluruhan, bil faski sebab pembatalan nikah, atau tasdirihi, atau aman dari dibagi dua, bitolaki sebab tolak. La wujubuhu, bukan wajibnya sadaq, ya yajibu bil aqdi, karena mas kawin itu sudah wajib, wajib sebab akad. Jadi dengan akad nikah wajiblah mas kawin, tapi masih ada kemungkinan bisa batal lah dengan mau dan wati taqarrur. Jadi ditambah lagi, ya wajib dibayar dan tidak ada kemungkinan gugur. Dua, sekarang yang menyebabkan batalnya seluruh mas kawin, bukan batalnya nikah lah ya, batalnya mas kawin ini. Wa yasqutu kulluhu, gugur seluruh mahar, bifirokin, dengan firaq qabla wat'in, yang terjadi sebelum wati. Waqa, yang terjadi apa firaq minha, dari pihak istri, atau bisa babi, atau dengan sebabnya istri. Jadi kalau terjadi firaqun nikah, yang firaq itu timbul dari pihak istri, timbul dari istri atau sebab perbuatan istri, maka menjadikan mahar batal semua. Falawalu, yang pertama, kafaski bi'aibihi, contohnya waqa'a minha. Waqa'a minha, jadi yang membatalkan itu pihak istri. Yang membatalkan istri yaitu istri membatalkan nikah bi'aibi, sebab aib yang ada pada suami. Au bisarihi, atau sebab suaminya nggak mampu kasih nafkah atau nggak mampu kasih mahar. Au bi'idki, atau sebabnya wanita dimerdekakan sedangkan suaminya masih budak. Wa karidatiha islamiyah. Contohnya lagi, yang terjadi dari arah istri, yaitu istrinya murtad sedangkan suaminya masih Islam, atau apa namanya, suaminya masih kafir, istrinya masuk Islam. Ini batal nikah, kan gitu kan, batal nikah dari pihak anak istri.
Sedangkan wastani yang kedua kafaski bi'aibihi. Suami membatalkan nikah sebab aib yang ada pada istri. Nah, terus yang diceritakan tadi bagaimana nanti masalah istri menggugat cerai lah. Kalau gugatan cerai itu ujung-ujungnya adalah tolak dari pihak suami mentalak, ya mari dibagi dua. Tapi kalau gugatan istri ujung-ujungnya adalah pembatalan nikah, maka mahar wajib dikembalikan semua. 3. Wa yatasyataru ayajibu nisfuhu. Maharnya dibagi dua, wajib dibayar separuh. Difirakin sebab pisah. Qabla watin yang terjadi sebelum wati. La yakunu minha wala bisababiha. Yang adanya firak bukan dari istri dan bukan dari permintaan istri, gugatan istri, juga bukan dari sebab istri. Contohnya katolaki, suami menceraikan dia, walau bikhtiyari, walaupun dengan permintaan istri. Dan bahwa talaqa ilaiha, suami menyerahkan tolak kepada istri, wa talaqa nafsaha, kemudian istri menceraikan dirinya. Ala qawmi filiha fa'alat, atau dia mentaklek tolak dengan perbuatan istri, kemudian istri mengerjakan perbuatan tersebut. Au furiqat bil khul'i, nah, atau dipisah sebab khulu. Ini juga dibagi dua. Wa ka islamihi waridatihi, contohnya lagi, si suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Waridatihi, suaminya murtad, istrinya masih berpegang dengan Islam. Wali'anihi li'an waridai umilah, atau ibunya suami menyusui si istri, waridai umilahu, atau ibunya istri menyusui suami yang belum ada 2 tahun. Jadi maksudnya begitu. Wala bitalaba zawjaini fil wat'i. Jadi ketika terjadi firaq, yang firaq itu bukan dari pihak istri, juga bukan karena sebab perbuatan istri, bukan dari sebab istri, ini mahar wajib dibayar cuma separuh. Kalau contohnya suami menceraikan istri walaupun dengan ikhtiarnya, maksudnya itu contohnya istri minta cerai, suami bilang udah kamu ceraikan diri kamu sendiri, istri bilang tolak tuh nafsi, atau suami mentolak dengan taklek atas perbuatan istri, istri berbuat, jatuhlah tolak. Atau bukan tolak, suaminya masuk Islam, istrinya tidak, suaminya murtad, istrinya tidak. Nah, ini adalah laisa minha wala bisababiha. Maka ini mahar dibagi dua. Wala bitalab zawjani fil wati, kalau terjadi ikhtilaf antara suami istri dalam terjadinya wati. Waqala zawju lam ata'ha, suami bilang aku belum menjimatnya. Waqala zawja bal watita, istrinya malah bilang sebaliknya, mengatakan kamu sudah menjimat saya. Sudiqa biyamini, maka suaminya dibenarkan dengan syarat dia berani sumpah. Di anal asal adamul watu'i, karena dasar aslinya adalah tidak ada wati, al aslu adam. Illa idza nakahaha, kecuali kalau suami menikahi wanita bisyartil bikara, syaratnya gadis, sumaqala wajatuha thayyiban lah. Ini antara tuduhan dengan laporan kontradiksi gitu loh. Seorang laki-laki mengatakan aku belum mati, belum menjimatnya, tapi di sisi lain dia bilang dulu aku nikahi dia syaratnya gadis, ternyata aku dapati sudah janda loh. Wajatuha thayyiban, kata-kata wajatuha thayyiban, aku dapati dia sudah
janda, walam atoha, dengan kata-kata aku belum mewatinya, itu namanya kontradiksi. Faqala zawjabal wasalat biwato'ika, hilang apa bikara sebab wati kamu, hebatu sodaku biyaminiha, maka wanita yang dibenarkan dengan sumpahnya, itabil pas untuk menolak fasa, wisata kualitas turil mahar, intalaka qabla watin. Jadi wanita dibenarkan dalam masalah membatalkan fasa, menolak fasa. Tetapi suami juga dibenarkan untuk membagi dua mahar kalau terjadi tolak sebelum mati. Jadi di mahkamah ini akhirnya apa? Urusan nikah ini berfasah atau tidak, istri yang dibenarkan, sehingga suami tidak berhak menuntut fasah gara-gara satu persyaratan tidak dipenuhi. Kan gini, di antara asbab yang membolehkan seorang suami atau istri membatalkan akad nikah, fasah akad nikah adalah apa? Ketika salah satu syarat, ketika pernikahan disebutkan pakai syarat, kemudian syaratnya tidak dipenuhi. Contoh, begini, suami menikah, maka disebutkan di akad, ini bukan di belakang akad ya, di dalam akad. Wahai fulan, aku nikahkan kamu dengan putriku, syaratnya putriku kondisinya masih gadis. Nah gitu. Aku terima dengan mahar sekian. Aku terima nikahnya dia dengan mahar sekian dan dengan syarat yang telah disebutkan. Nah, ternyata istrinya itu tidak gadis. Nah, maka di sini suami boleh membatalkan. Jadi membatalkan apa? Membatalkan nikah. Ini bukan cerai. Membatalkan nikah. Namanya faskhun nikah. Dia datang ke pengadilan untuk membatalkan akad nikah. Ini namanya apa? Namanya suami menuntut batal nikah dengan sebab satu perkara yang ada pada istri. Sehingga kalau ini terjadi sebelum wati, maka suami boleh menuntut seluruh mahar. Nah, sekarang terjadi perselisihan. Suami bilang, aku belum wati, sehingga aku punya hak untuk membatalkan nikah. Selepas pembatalan, akhirnya aku boleh mengambil seluruh mahar. Ini gara-gara kamu kan masalahnya. Kamu tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam nikah. Istri mengingkari. Lah, ketika istri mengingkari, dibenarkan istri. Akhirnya apa? Kalau dibenarkan istri, berarti suami dianggap, sudah wati. Karena dia mengatakan wajat tuha sayyiba. Maksudnya begitu. Ini surah yang kedua lah ya, beda dengan surah yang pertama. Ini surah yang pertama, di situ suami mengatakan belum wati, istri mengatakan sudah wati, suami dibenarkan. Nah, surah kedua, ini suami mengatakan aku belum wati, tapi dia mengatakan wajatuha sayyiba. Jadi wajatuha sayyiba itu berarti qarinah yang mendukung bahwa dia sudah wati, maka istri dibenarkan. Maksudnya apa? Ketika istri dibenarkan, suami tidak punya hak untuk membatalkan nikah. Karena dia tidak punya membatalkan nikah, ya sudah kalau mau pisah cerai. Dia tidak punya hak membatalkan nikah, akhirnya apa? Tidak bisa menuntut seluruh mahar. Kalau pengen ngotot, ya silakan Anda lewat jalur cerai. Kalau Anda cerai, maka nanti mahar dibagi dua. Maka wa yusaddaqu huwa litastiril mahri. Jadi urusan masalah membagi dua mahar, suami dibenarkan. Ini agak rumit ini, rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Urun. Bima yata'alamu bil babi, perkara-perkara yang berkaitan dengan bab, yaitu masalah mahar.
Idza talaba zawjaini fi qadril maril musamma, ketika suami istri berselisih mengenai nominal mahar yang disebutkan dalam akad, wa kana ma yadda'i zawju aqalla, dan nominal yang disebutkan oleh suami yang diakui oleh suami itu lebih sedikit daripada yang dituntut oleh perempuan atau istri. Contohnya suami mengatakan maharnya 5 juta, istri mengatakan 10 juta. Awi sifatihi, atau berselisih di dalam sifatnya. Minawi jinsin, semisal jenis keadaan niro. Istri bilang maharnya dinar, suami bilang maharnya dirham. Wahululin dalam cashnya wa qadri ajalin dan lamanya tempo, wasihatin waditiha, utuhnya atau sebaliknya. Jadi ini kembali kepada hulul dinar itu tadi. Jadi suami mengaku dirham, istri bilang dinar. Istri menuntut cash, suami bilang tempo. Qadri ajal, suami mengatakan temponya 1 bulan. Istri bilang temponya 1 pekan. Lebih cepat. Wasihatin, istri bilang maharnya uang utuh. Dinar dirham utuh. Suami uang pecahan, makanya seperti itu. Wala bainata hali orang buksi saksi li ahadima, bagi masing-masing atau salah satu suami istri. Atau ta'aradat bayyinatuhuma, atau ada tetapi kedua saksinya bertentangan, tahalafa, maka saling bersumpah sopo suami istri kama fil bai'. Jadi maksudnya apa? Tahaluf itu satu sumpah yang mengandung nafi isbat, maksudnya begitu. Contohnya, demi Allah, kata suami, demi Allah maharnya bukan 10 juta tetapi maharnya 5 juta. Istri juga bilang demi Allah maharnya bukan 5 juta tetapi 10 juta. Suami bilang demi Allah maharnya adalah uang dirham. Demi Allah maharnya bukan dinar tetapi dirham. Istri bilang demi Allah maharnya bukan dirham tetapi dinar. Jadi satu sumpah yang mengumpulkan antara nafi dan isbat, itu namanya tahaluf. Semua pada tahalufi, selepas tahaluf yusakul musamma, dibatalkan apa mahar yang disebutkan dalam akad, wa yajibu mahrul mistil, kembali kepada mahar mistil. Wa in zata alamat zauja, walaupun mahar mistilnya ternyata lebih banyak dari nominal yang dituntut oleh istri. Ini poin pertama. Walaysa liwaliin afun an mahri limauliyatihi. Jadi perlu diperhatikan bahwa mahar ini murni haknya istri. Seorang wali tidak punya hak untuk memaafkan mahar dari si suami atau menantunya wali. Jadi mahar ini murni hanya istri. Lah yang bisa memaafkan atau membebaskan dari mahar ya istri. Seorang wali tidak punya hak dan tidak boleh, maksudnya tidak boleh dan tidak sah memaafkan mahar milik mauliyahnya, sebagaimana hutang-hutang milik mauliyah dan haknya mauliyah. Walal mu'allif wajatu min khatil alamatun badawi, aku menemukan dari tulisan alamatun badawi anal hilla fi bara'ati zaud, jadi rekayasa solusi ada di dalam bebasnya suami anil mahri, esokanatil marah segiratan amat sunnatan wasafiatan, di mana istrinya adalah orang yang tidak boleh bertasarruf dan tidak boleh bertabarruk.
yaitu istrinya saghirah belum balik, atau majnunah atau gila atau safihah, dungu, tidak boleh bisa bertasarruf. Iku ayakul wali berkata masalah talik mauliyati ala khamsi mi'ati dirhamin alayya. Ceraikan anak perempuanku mauliyaku dengan imbalan 500 dirham alayya atas tanggungan saya. Wa yutaliku maka menceraikan sapa suami. Sumaya kulu zaud ahaltu alaika mauliyataka bisodaki ladila alayya. Akhirnya apa? Jadi gini, ini mungkin ada masalah ya, ada masalahnya. Satu sisi, suami itu punya mahar maunya 500 dirham. Ternyata sama sekali belum dibayar. Nikah sudah berapa bulan nggak dibayar. Satu sisi mungkin dia bikin masalah baru, mahar belum dibayar. Juga ada tanggung jawab. Maka akhirnya walinya minta kamu ceraikan anak saya. Enggak mau. Karena apa? Kalau saya menceraikan, satu, saya berkewajiban bayar mut'ah, uang pesangon. Yang kedua, utang mahar tetap harus saya bayar. Jadi saya menceraikan itu resikonya ya bayar mahar, ya bayar mut'ah, jadi lebih besar. Jadi saya nggak mau. Akhirnya judek. Udah gini. Udah, khulu aja khulu. Kamu ceraikan anakku dengan imbalan 500 dirham, aku yang bayar. Nah gitu, alayya, aku yang bayar. Akhirnya diceraikan lah, terjadilah khulu. Lah khulu itu gak bisa dirujuk. Akhirnya apa? Akhirnya si wali ini punya utang kepada suami, menantu. Si wali punya utang kepada suami, yaitu menantu. Lah si menantu, yaitu suami, punya utang sama istri, yaitu 500. Akhirnya kan gitu kan. Lah kejadian ini adalah kondisinya si suami belum mati kepada si anak. Jadi si anak itu kemarin itu nikah. Katanya maharnya 500 dirham. Ini sudah gak dibayar-bayar. Akhirnya si anak kan mau maharnya cash kok masalahnya. Si anak gak mau dikumpuli. Jadi selama mahar belum dibayar, si anak itu pernah ngaji gak mau dikumpuli. Akhirnya tengkar terus. Nah, ketahuan mertuanya. Ketika mertua tahu, lihat pengaduan daripada anaknya, udah suruh menceraikan lah. Nah kalau menceraikan, loko-loko menceraikan rugi tadi. Saya menceraikan, saya tetap akhirnya apa? Ya akhirnya kalau saya menceraikan maharnya balik separuh. Ini kondisi sebelum dukhul. Maharnya balik separuh. Saya belum merasakan apa-apa. Terus, nah udah. Jadi kalau saya ulangi, kalau sudah dukhul, maharnya wajib dibayar dan suami wajib kasih mut'ah. Kalau belum dukhul, tidak ada mut'ah. Tidak ada mut'ah, tapi suami wajib bayar separuh mahar. Padahal belum merasakan apa-apa. Maka akhirnya pinter. Saya nggak mau kalau cerai ini nggak ada imbalannya. Saya maunya khulu. Ya udah, kamu ceraikan itu istrimu dengan imbalan 500 dirham, aku yang bayar. Diceraikanlah, terjadi khulu. Akhirnya wali punya utang ke suami, suami punya utang ke istri. Lah terjadilah ini khiwalah sekarang. Sumaya kullu zat ahaltu alaika mauliyataka alladhi bisadaqi alladhi la alayya. Aku pindahkan kepada kamu mauliyataka, anak perempuan kamu. Atau mauliyah kamu, wanita di bawah perwalian kamu, bisodak, dengan mas kawin lah yang milik dia alayya atas kewajiban saya, atas tanggungan saya. Kesimpulannya, kamu punya utang ke saya punya utang ke anak kamu. Maka saya sebagai muhil kita akad khiwalah. Akad khiwalah. Yaitu apa? Utangku kepada anakmu, saya pindah kepada kamu. Utangku kepada anakmu, yaitu utang mahar, aku pindah kepada kamu. Udah, selesai kan? Akhirnya apa? Terjadi cerai, khulud, lah terus si wali punya utang kepada si anak.
Jadi seperti itu. Nah ini kronologinya ini, kalau si suami sudah dukhul, kholas kalam, gitu loh. Kholas kalam. Memang kalau sudah dukhul, suami punya utang 500, wali punya utang 500, ya sudah, sim-sim selesai. Selesai. Suami cuma wajib bayar itu mut'ah, nanti uang pesangon. Lah yang jadi masalah sekarang, bagaimana kalau kronologi ini terjadi, kronologinya itu sebelum dukhul. Sebelum dukhul gitu loh. Nah, jadi tolaknya tolak hulu. Fayaqul wali kopi aku terima. Faya bro maka bebas apa zojo kinaidin minasodak dari mas kawin. Ewa yang tagilu hakwa inaidin ilati mati waliha. Akhirnya hanya istri pindah kepada walinya. Jadi ini di Batul Mu'in, masalah ini disebut dua kali di sini, seolah-olah isyarat bahwa kondisi suami sudah dukhul, maka 500 wajib dibayar semua. Kemudian dalam bab yang lain, ini kondisinya sebelum dukhul, dalam bab zakat kalau nggak salah itu dibahas. Wa yasiqu tabaru bil mari min zaujatin mukallafatin. Bolehkah istri membebaskan mahar dari tanggungan suami? Jawabannya sah. Syaratnya min zaujatin mukallafatin. Istrinya sudah balik akilah, balighah akilah. Bila ibro entah lafadznya, aku bebaskan. Ibro, aku bebaskan kamu dari mahar. Atau bil afi, aku maafkan. Iskot, aku gugurkan mahar. Ihlal, aku halalkan. Tahlil sama. Nah, ihlal, tahlil sama. Walibah, walibah. Wa'ilam yasuk qabul minazati walaupun tidak ada qabul dari suami. Idil ibro la yahtaju ila qabulin. Karena ibro tidak perlu qabul. Walau khadaba merata sumarsala. Masalah berikutnya. Ini sering juga. Yaitu masalah apa ini? Masalah orang yang kasih seserahan sebagai seserahan ketika waktu meminang lamaran. Jadi seorang laki-laki ketika meminang, melamar, kasih seserahan hadiah, kan tujuannya supaya lanjut sampai ke pelaminan, lanjut sampai ke akad nikah. Lah, seumpama terjadi, ternyata selepas lamaran, kasih seserahan, kasih cincin, kasih hadiah, ternyata takdir langit, takdir dari Allah Ta'ala, bukan jodohnya. Ternyata batal, nggak jadi nikah. Yang jadi pertanyaan, bolehkah suami meminta kembali itu seserahan dan hadiah-hadiahnya? Alasannya apa? Aku kasih hadiah supaya sampai ke pelaminan. Karena batal ya aku minta kembali. Boleh apa tidak? Kalau boleh, apakah istri wajib mengembalikan? Nah ini penting ini. La khataba imra'atun masalah. Kalau seorang laki-laki melamar perempuan, kemudian dia kirim file atau menyerahkan langsung kepada imra'ah bila laudin tanpa lafaz malan, menyerahkan harta qabla al-aqdi sebelum akad, summa waqala iradu minha aw midu, kemudian terjadi irad itu maksudnya tidak jadi nikah gitu loh, baik dari zaujah calon istri atau dari calon suami. Raja bima wasala minhu, maka dia boleh minta kembali apa saja yang sampai kepada calon istri minhu dari khatib, dari orang yang melamarnya. Wa ilam yaqsid atabarru'a, walaupun keliru-keliru. Ilam yasid syaratnya ketika dia tidak bertujuan tabarru, sukarela. Jadi tabarru itu memberikan sesuatu tanpa pamrih. Itu tabarru. Jadi dia boleh meminta kembali apa yang dikirimkan kepada wanita yang dipinangnya. Syaratnya tidak ada niat tabarruk, yaitu memberi tanpa pamrih. Maksudnya apa? Dia memberi karena
pengen menikahinya. Adapun kalau memberinya tabarruk tanpa pamrih karena Allah, bukan karena dia menginginkan menjadi istrinya, bukan. Pokoknya tabarruk karena Allah saja gitu. Maka tidak boleh minta kembali, kama sarahabi jamun muhakkikun. Terus wala aqada 'alaiha, kalau sampai terjadi akad nikah, summa talaqaha, kemudian dia menceraikannya, lam yarji bi syai'in 'alaiha, dia tidak boleh minta kembali seserahan tadi atas istri liana inama atali ajli aqdi, karena dia memberikan hadiah-hadiah tadi tujuannya supaya sampai ada akad nikah. Waqad wujida, sedangkan akad nikah sudah terjadi. Kata Rajal Abdurrahim Balil Baghawi, di mana Imam Baghawi tetap membolehkan walau atau zaujatahu ba'da aqdi. Ini beda lagi. Kalau tadi seserahan sebelum akad, selepas itu meminang tadi. Kalau sekarang seorang memberikan istrinya ba'da aqdi selepas akad malan harta. Jadi suami memberikan istri selepas nikah sejumlah harta ditransfer pamannya. Kemudian berselisih sama suami istri fi dalam mal. Faqalat, istri mengatakan hadzal ladzi ataitani iyahu hadiyatun la sadaqun. Apa yang kamu berikan kepada aku ini adalah hadiah, bukan mas kawin. Waqala, si suami mengatakan bal ataituki iyahu ala annahu sadaq alladhi laka fi dhimmati. Sebaliknya aku memberikan ini kepada kamu sebagai mas kawin yang menjadi hak kamu dalam tanggunganku. Asutiqa sabi yaminihi, maka suami dibenarkan dengan sumpahnya. Sawon kana mataha min jinsi sadaqan bigari, baik apa yang diberikan itu jadi jenisnya sedekah atau selainnya, li'annahu a'rafu bi qasdihi. Jadi mamanya mas kawinnya uang rupiah, yang diberikan uang dolar kan gitu kan. Jadi tetap suami yang dibenarkan. Masalah berikutnya, lau dafa li maktubati qabla al-aqdi malan. Seorang menyerahkan kepada wanita yang dipinangnya sebelum akad sejumlah harta. Fatalafa, kemudian berselisih sopo suami istri fi dalam mal. Faqala zawj, jadi ini sebelum nikah kasih beberapa uang. Lah selepas nikah terjadi ikhtilaf. Zawj mengatakan ja'altu minas sadaqil ladzi sayajibu bil aqdi. Selepas nikah suami mengatakan itu termasuk mas kawin yang nanti wajib dengan akad nikah. Au minal kiswati allati satajibu bil aqdi wa tamkin. Atau termasuk pakaian yang wajib sebab akad nikah dan tamkin, yaitu istri menyerahkan diri kepada suaminya. Wa qalat bal hiya hadiyatun. Istrinya mengatakan ini adalah hadiah. Waladhi yutajau, maka pendapat yang diunggulkan tasdiqu, membenarkan istri, itulah qarina tahun ala sidqi bi qasdihi, karena tidak ada qarina yang mendukung di sini atas kebenaran suami di dalam apa yang diinginkan dengan niatnya. Jadi sering kan di daerah itu uang pane mamanya. Jadi dibayar kapan? Sebelum akan nikah. Jadi sebagai daerah itu entah itu uang pane, entah itu mahar, itu memang dibayar sebelum akad nikah yang tujuannya untuk resepsi oleh pihak keluarga kan gitu kan. Jadi tetapi itu dimasukkan di dalam, termasuk yang dimasukkan di dalam mas kawin. Nah, maka apa-apa itu supaya menghindari ikhtilaf sebaiknya itu dijelaskan sebelum akad, sebelum memberi gitu. Tatimatun dibayarnya kamil mut'ah. Nah, ini mut'ah. Jadi kata-kata mut'ah itu mananya macam-macam dalam kitab fikih. Mut'ah bisa diartikan nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah dalam jangka waktu tertentu. Ini ada pembahasan, udah dibahas kemarin. Ya nikahnya orang Syiah itu loh. Nah, jadi nikah mut'ah. Mut'ah bisa diartikan harta mut'ah, uang pesangon,
ketika suami mencarikan istrinya. Mut'ah bisa juga diartikan terkadang itu haji tamattu. Nah, jadi kenapa dikatakan mut'ah? Karena orang yang haji tamattu dia bisa istimta dengan istrinya antara umroh dan haji. Ini istilah mirip tetapi maknanya berbeda semua. Mengenai hukum uang pesangon untuk istri yang diceraikan. Al-aslu biha qaulu ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan bagi istri-istri yang ditolak ada harta kenikmatan mata, yaitu punya hak mata'un, yaitu uang pesangon bil ma'ruf sesuai dengan yang diketahui di masyarakat. Wa qaulu ta'ala wa mati'uhunna 'alal musi qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Wa mati'uhunna, kasihlah uang pesangon kepada wanita-wanita yang kalian ceraikan. Alal musiku wajib mengatasi orang yang mampu, qadaru nominal sesuai kemampuan dia. Jadi alal musi'i atas orang yang mampu, yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ya berikan sesuai kemampuan dia. Walal muqtiri atas orang-orang yang disempitkan rezekinya, qadaru sesuai kasih pesangon sesuai kemampuan dia. Wal hikmatu dalam diwajibkannya mut'ah ikut jabrul ihas, menambal rasa gundah gulana, rasa kesedihan al-hasli yang ditimbulkan bil firaq sebab perceraian. Qala Imam Nawawi rahimahullah inna wujubal mut'ah, sesungguhnya kewajiban uang pesangon sebab cerai iku mimma termasuk perkara yang filu yang lalai anu darinya sapa anisa para wanita. Bayam bagi tarifuna iya, maka dianjurkan untuk memberitahu wanita ia kepada ma wa isya'atu, dan menyebarkannya bainal di kalangan wanita yarifna dari supaya dia tahu bahwa wanita diceraikan suami punya hak uang pesangon. Dan ini ternyata di pengadilan Indonesia itu ada, mereka pada tahu gitu loh. Jadi kalau suami menceraikan istri nanti diwajibkan membayar uang pesangon gitu. Wa ya mutabidhamil mim kasriha mut'ah mit'ah mustaqqa diambil minal mata'i dari masdar kata mata'i. Wa wa mata' ma yustamta'u bihi, harta yang dibuat bersenang-senang. Wal muradu biyahuna, yang dimaksud mut'ahuna malun yajibu ala zawji tabul imra'atil mufaraqa bil hayati bi talaqin wa ma bi ma'na bi syurutin ta'ti. Mut'ah yang dimaksud di sini adalah harta yajibu yang diwajibkan atas suami. Yajibu ala zawji dafuhu limra'atihi, yang wajib atas suami menyerahkan harta tersebut untuk istrinya yang diceraikannya dikala dia masih hidup, bi tolakin yang dia pisah dikala dia masih hidup dengan tolak, atau yang semisal tolak dengan syarat-syarat yang nanti dijelaskan. Wa tajibu ala zawji mut'atun li zawjatihi, maka wajib atas suami membayar uang pesangon untuk istrinya bifirakin dengan sebab firak, perpisahan bighairi sabab yang selain sababnya, wa bighairi mauti ahadima, dan juga selain kematian salah satu dari keduanya. Yang dimaksud apa? Wa dzalika katolaki wa islami waridati wa li'anihi, yaitu suami menceraikan istrinya di antara sebabnya, atau dia masuk Islam istrinya tidak mau, atau dia murtad istrinya masih Islam. Dan li'an wa istarada syarat wa yustarta fi wujubil mu'ahlah ala yakuna la bisababil firaq nisful mahri faqat la, disyaratkan di dalam wajibnya mut'ah sebab tolak itu apa? Alla yakuna la bisababil firaq nisful mahri, dengan sebab perceraian ini wanita tidak mendapatkan separuh mahar saja. Gambarannya apa? Bialam yajib la mahru aslan, yaitu si wanita sama sekali nggak dapat mahar. Aw wajib amal mahru kulluhu, atau dia mendapat mahar semuanya. Jadi kondisinya apa? Kondisinya mungkin si wanita ini sudah diwati sehingga dapat semua mahar, atau belum diwati sama sekali. Yang penting apa itu
Tidak terjadi tastir, pembagian dua itu mahar gitu. Amma idza wajaba ala zawjila nisful mari. Adapun kalau suami wajib bayar pada istri separuh mahar fala mut'adalah, maka tidak ada mut'ah bagi zaujah. Liana nisfa jabiru lil ihas. Karena separuh mahar sudah cukup sebagai tambal untuk kesedihan dia. Alladhi hasalalah bitolak, yang terjadi dapatkan istri sebab tolak. Masalah mati ibunya padahal butuhnya belum diapa-apakan oleh suaminya. Salamat itu maksudnya belum dikumpuli sama sekali. Wa qadru ma yataradda zaujan, adapun nominalnya adalah sesuatu yang disepakati oleh suami istri atasnya. Berapa yang disepakati? Wakilah aqallu ma yajuzu jalu sadaqan. Kadarnya adalah minimal harta yang bisa dijadikan sebagai mas kawin. Ya, yang penting ada harganya. Wa yusanu ala yang kuso'an salasina diraman. Disunahkan tidak kurang daripada 30 dirham. Jadi kalau sekarang itu ya 1 dirham 100.000, berarti ya 3 jutaan gitu. Baik tanaza'a bi qadriya, kalau berselisih nominalnya mut'ah, qaddar wal qadhi, maka qadhi yang menentukan kadarnya nominalnya bi qadri harima, dengan memandang keduanya, min yasari wa isari wa nasabi wa sifatiha. Maksudnya apa? Qadhi memandang seberapa kemampuan suami, termasuk musir atau muksir, termasuk orang mampu atau tidak mampu, kaya atau miskin. Terus juga memandang istrinya, ini nasabnya orang mulia atau orang biasa. Sifat-sifatnya termasuk punya sifat-sifat lebih atau kurang. Sehingga itu jadi pertimbangan. Kalau berselisih maka pengadilan yang menentukan. Nah, ada yang tanya? Enggak ada? Ya udah, kita sudahi kalau enggak ada. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih paham, Allah kasih hafal, paham, hafal, bisa mengamalkan, menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Subhanallah bihamdi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.